Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Amar. Saya mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan, menerangkan tentang makna wirid apabila ditinjau dari perspektif penafsiran tasawuf. Jadi bagaimana melihat makna wirid ini oleh dari pandangan para sufi. Tafsir sufi itu sendiri adalah penafsiran Al-Quran yang berlainan dengan zohirnya ayat-ayat Al-Quran, karena adanya suatu petunjuk-petunjuk yang bentuknya tersirat. Tentunya penafsiran ini lebih menggunakan rasa daripada menggunakan rasio. Kata wirid secara etimologis atau secara bahasa memiliki arti atau makna yang berarti orang yang datang atau mengetuk pintu. Nah, itu artinya secara etimologis seperti itu. Mengetuk pintu atau orang yang datang. Nah, itu pengertian secara etimologis. Nah, adapun secara epistemologis atau istilah, makna kata wirid ini memiliki arti karunia ilahiyah yang diberikan oleh Allah kepada para walinya atau kekasihnya. Jadi secara istilah, makna wirid ini adalah suatu karunia Allah yang diberikan oleh hamba-hambanya yang tentu yang selalu mengingatnya. Sehingga apa? Para hamba ini atau kekasih atau wali ini mempunyai penggerak. Nah, menurut perspektif tasawuf, orang yang sedang menapaki jalan kepada Allah yang biasanya disebut salik kalau dalam bahasa sufi. Nah, tidak sepantasnya seorang salik itu yang sedang menapaki jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan wirid itu, kemudian seorang salik ini membatasi bilangan wirid tertentu saja. Misalnya hanya 100 saja, 200 saja. Akan tetapi seorang salik ini harus menambah jumlah zikirnya kepada Allah, karena seorang salik pemula itu juga diibaratkan dengan seorang anak kecil yang ketika tumbuh besar, anak kecil itu juga makanannya terus bertambah. Begitu juga dengan seorang salik pemula yang akan tumbuh menjadi tua. Semakin tua juga harus semakin ditambah zikirnya, karena zikir adalah makanan hati dan kehidupan bagi hati. Nah, wirid ini adalah sebagai bentuk metode para salik untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya di sini para setan itu merintangi para salik dalam hal menuju pada Allah. Kadang pula ada beberapa salik yang kemudian berhenti zikir karena sudah merasa cukup dengan karunia Allah. Padahal bertakarub kepada Allah, zikir kepada Allah adalah tetap diperintahkan dalam rangka untuk bertakarub kepada Allah. Nah, kalau para pemuka sufi ini tidak akan pernah sekalipun meninggalkan wirid, meskipun dalam wiridnya itu sudah mendekati derajat kesempurnaan. Mereka tidak akan meninggalkan wirid walaupun mereka sudah merasa dekat dengan Allah, mereka sudah mendekati derajat kesempurnaan, kedekatan dengan Allah. Nah, di dalam suatu riwayat Abu Hasan Ad-Daraj meriwayatkan bahwa Ad-Junaidi menyebutkan tentang seseorang ahli makrifat yang tetap berpegang teguh menjaga ibadah dan zikirnya, wiridnya, setelah ia menerima karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan bahwasanya bagi seorang ahli makrifat, ibadah adalah jauh lebih baik daripada mahkota di atas kepala para raja. Nah, inilah pentingnya tetap menjaga wirid meskipun sudah mencapai level makrifat. Jadi para ahli sufi ketika sudah sampai kepada level makrifat, mereka tetap menjaga ibadah, menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah merasa sudah dekat, merasa lebih baik, merasa cukup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulannya adalah bahwasanya wirid yang dilakukan oleh para sufi atau wirid yang kemudian ditinjau dalam perspektif tasawuf tidak hanya sekedar zikir secara lisan, tidak hanya dipatok oleh hitungan tertentu, tapi makna wirid dalam perspektif tasawuf lebih menekankan kepada
proses terus menerus sepanjang hayat, dan tentunya setiap hari bertambah wiridnya. Seperti tadi yang sudah saya sebutkan, bahwasanya seperti anak kecil yang tumbuh menjadi besar, selalu bertambah makanan untuk pertumbuhannya semakin besar. Begitu pula ketika kita sebagai seorang yang menuju masa umur tua, maka jumlah zikirnya juga harus bertambah seiring aktivitas kita juga bertambah. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan apabila ada kurang dan lebihnya dalam video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.